Saya mau lanjutin lagi pertanyaan tadi ke Bung Semar. Bung Semar, kepastian hukum seperti apa yang diinginkan oleh kubu dari Pak Jokowi agar tadi kepastian hukum itu tidak hanya untuk pelapor tapi juga sama-sama untuk pelapor? Aduh, saya ada masalah di audio nih kayaknya. Sebentar ya. Oke. Bung Semar udah dengar suara Cindy sekarang? Oke, kalau gitu kita ke Bung Roy dulu deh. Bung Roy, kalau dari Anda kan ini kepastian hukum ini jadi sesuatu yang krusial. Anda merasa desakan Anda untuk polisi untuk segera dapat kepastian hukum juga gimana? Segera saja kalau memang Polda Metro itu firm, Polda Metro itu yakin, tetapkan kepastian hukum. Kasihan tuh para pelapor yang udah mulai kelojotan, bikin hoax di mana-mana. Sabar, Mas Roy, sabar Mas. Terakhir itu bikin ini penetapan, bikin cerita-cerita halu. Dikit lagi Mas. Ada saya udah pakai rompi oranye, ada saya udah digambarkan di dalam penjara, ada saya digambarkan pakai rompi merah lagi, salah lagi rompinya, ya. Dan kemudian tuh bikin aja daripada bikin dosa, tetapin aja. Kalau emang nggak yakin Polda, ya udah SP3 aja selesai, ya kan, daripada bikin sesuatu yang tidak pasti. Roy Suryo ngarep SP3, aduh ijazahnya kasihan. palsu. 99,9% ijazah Jokowi itu palsu, bohong, nggak pernah ada. Sebentar lagi anaknya juga akan terbukti palsu, langsung kita laporkan dari Sydney, Australia nanti. Nah, ya, itu gitu. Jadi artinya udah jelas ini palsu semua. Oke. Kami sudah tangkap. Kalau gitu, Bung Semar gimana nanggepinnya? Tadi Anda sempat singgung-singgung itu gimana? Iya, maksud saya begini ya, ini kan sudah sangat clearance ya soal proses hukumnya. Sekarang sudah masuk penyidikan. Saya setuju sama Pak Hipnu tadi bahwa memang butuh kehati-hatian. Ratusan orang juga dijadikan saksi oleh pihak kepolisian. Dan tadi udah disampaikan juga bahwa akan dalam waktu akan gelar perkara. Jadi kalau Roy Suryo berharap SP3, ya saya melihat bahwa itu menandakan makin panik gitu Roy Suryonya kan gitu ya. Karena sesungguhnya saya sejak awal meyakini bahwa ini sudah ditemukan bukti-bukti dan fakta hukum yang cukup akurat ya dan cukup valid sehingga polisi sudah masuk proses penyidikan. Jika itu tidak ditemukan pasti tidak masuk proses penyidikan, tinggal lagi gelar perkara. Persoalan apa yang disampaikan Roy Suryo kan itu kegelisahan Roy Suryo saja karena memang ini sudah dia bayangkan betul jika ini sudah diumumkan sebagai tersangka bukan main-main ini, dia harus melewati juga proses hukum yang dilakukan dengan sanksi hukum yang nanti juga dijatuhkan. Nah, bahwa banyak orang bicara misalnya begini, kok kenapa Pak Jokowi menyampaikannya bukan di peradilan? Peradilan kan belum, tapi kalau pihak kepolisian minta sudah diberikan langsung oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi memberikan kepada para relawan atau pada siapapun, itu haknya Pak Jokowi. Jangan diprotes juga kalau dia nggak mau ngasih Roy Suryo dan kawan-kawan, itu haknya Pak Jokowi. Dia mau memberitahu ke siapapun ijazahnya, karena itu memang milik dia kan gitu. Jangan juga akhirnya seolah-olah ingin membangun narasi-narasi yang sesat gitu. Oke, tapi soal ijazah ini juga sebentar, tapi saya mau ke Prof. Hipnu juga, Prof. Hipnu. Tapi soal ijazah ini kan ya Pak Jokowi masih belum mau menunjukkan itu ke Bung Roy Suryo CS. Kemudian juga ketika di PN juga tidak mau menunjukkan itu. Nah, ketika tidak mau menunjukkan itu kan akhirnya juga berakhir deadlock akhirnya sering misalnya di PN Solo juga. Kalau kayak gini Anda melihatnya ini memang murni hukum, memang hati-hati atau jangan banyak politisnya juga? Iya, hati-hati Mbak, karena ini kan menyangkut perkara 30 tahun yang lalu ijazahnya, gitu loh. Jadi saksi-saksi pun saksi-saksi ketika 30 tahun yang lalu. Baru memang sekarang ini untuk mengupdate sekarang itu dengan kajian-kajian forensik yang kemarin sudah dilakukan oleh Puslatfor, kemudian teman-temannya Mas Roy dan sebagainya. Cuman keabsahannya ini nanti ada wewenang negara. Negara itu yang mana yang dipakai kan itu loh. Itu yang sekarang dalam tingkat penyidikan. Nanti seandainya itu sampai pada tingkatan persidangan peradilan, baru 2 kesaksian forensik sebagai pendukung keabsahan itu dihadirkan, baik dari teman-teman Mas Roy maupun lapor diajukan, karena itu sebagai bentuk eksaminasi dari bukti forensik yang diajukan. Bukti forensik itu forensik adalah ilmu pengetahuan untuk kepentingan peradilan. Nah, disitulah yang nanti kalau toh ini sampai masuk ada 2 pihak yang membuktikan. Yang dipakai yang mana? Hakimlah yang akan menentukan. Kalau ijazah dari Pak Jokowinya sendiri harus ditunjukkan juga nggak sama Pak Jokowi? Pasti harus, karena itu sebagai objek suatu perkara. Ya nanti di peradilan kok nggak pernah Objek suatu perkara. Nah, itu akan dilihat. Nggak berani Jangan juga bahas narasi sesat tuh.
Oke, Bung Roy Suryo yakin akan ditunjukkan nanti di pengadilan? Ya pasti ditunjukkan itu, Mbak. Itu proses peradilan Jokowi itu namanya. bohong Pasti udah berkali-kali. kalau ke Pembohong Roy Suryo nggak besar penting untuk itu. Udah ditunjukkan. udah ada pengadilan di Solo beberapa kali dia nggak berani ngajak dia. Pengadilan, Jadi Jokowi ini pembohong, Mbak. Nggak akan ditunjukkan. Oke. Kalau gitu saya minta tanggapannya Bung Semar. Kalau dari Bung Semar gimana? Iya. Ya, pasti itu akan ditunjukkan dalam proses peradilan. Itu yang tadi saya tegaskan juga, bahwa dalam proses hukumnya kan juga sudah ditunjukkan juga kepada pihak Polda Metro Jaya. Kalau kepada bohong. jangan juga akhirnya marah dong. Gitu loh. Jangan juga akhirnya maksa-maksa minta ditunjukkan ke Roy Suryo. Itu kan bukan juga pada kewenangannya. Roy Suryo minta ijazahnya Pak Jokowi kan gitu loh. Kalau dalam proses peradilan tentu itu akan dipenuhi oleh Pak Jokowi, dan saya meyakini Roy Suryo dan kawan-kawan segera menjadi tersangka itu. Oke, nanti kita lihat aja di gelar perkara akan seperti apa tindakan polisi. Ya. Bung Semar, Bung Roy Suryo, Prof. Hipnu, terima kasih siap. sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Jokowi tukang bohong atau tidak? Oke. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Terima kasih, Prof. Kami masih akan kembali dengan informasi usai ditangkap karena terlibat narkoba. Keluarga dan kerabat musisi Onadio Leonardo datangi Mapolres Metro Jakarta Barat. Informasinya sesaat lagi.